Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati buat kita semua dan menjadikan ladang pahala di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sambutan Ketua GMI Jawa Barat, Ibu Vivi Qur'ani. Assalamualaikum Ibu Vivi. Waalaikumsalam Mbak Mary. Ya, mangga Ibu Vivi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Atalia Praretya Ridwan Kamil, selaku pembina GMI Jabar sekaligus istri Gubernur Jawa Barat. Yang saya hormati Ustadz Tatan Ahmad Santana, selaku Dewan Pakar GMI Jabar, para jamaah yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja luar biasa dengan media yang kita gunakan kali ini. Bu Atalia, Ustadz Tatan, sekalian laporan bahwa kegiatan Sepekan Ramadan GMI Jabar ini merupakan agenda tahunan kita yang alhamdulillah dalam kepengurusan kami di tahun kedua ini adalah program kerja yang terlaksana untuk yang kedua kalinya. Kami mohon doanya semoga apa yang akan kami perjuangkan di GMI Jabar ini selalu istiqomah ya dalam ridho dan juga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Samarak Ramadan kali ini juga kita ada baksosnya, yaitu berbagi beras di mana kita akan berbagi kasih ya dalam kondisi pandemi ini, beras 10 kilo per kakak untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga saya melaporkan juga Bu Atalia dan Ustadz Tatan juga kepada jamaah bahwa kami pun di GMI Jabar ini ada kajian yang sudah rutin kita laksanakan itu di Masjid Trans setiap bulan 1 kali. Dan ada beberapa juga baksos yang sudah kita lakukan. Kami juga mohon supportnya kepada Ibu Atalia ya dan Ustadz Ana juga seluruh jamaah untuk tetap bisa mensupport kegiatan-kegiatan kami baik materi, moral ya terutama doa Ibu Bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di forum ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi insya Allah kebaikan tetap kita bisa tebar melalui media apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vivi Qur'ani Nur sebagai Ketua GMI Jawa Barat. Semoga tadi Teh Vivi sudah ngobrol masalah baksos ya. Boleh Teh Vera kita sharing baksos dulu. Baksos GMI Jawa Barat ini akan dilaksanakan untuk tahun ini adalah memberikan santun pemberian beras berupa beras 10 kilo kepada yang terdampak COVID bagi teman-teman jamaah yang akan mendonasikan infaknya melalui rekening Bank Syariah Mandiri, rekening 7840040008 atas nama Qur'ani Nur dan Ibu Anet. Kami terima terakhir tanggal 16, karena tanggal 17 insya Allah baksos akan dilaksanakan. Terima kasih Bu Vivi. Selanjutnya sambutan dan pembukaan Semarak Ramadan GMI Jawa Barat 1441 Hijriah
oleh istri Gubernur Jawa Barat sekaligus pembina GMI Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ibu Teh meni Mary. geulis. Alhamdulillah hatur nuhun teteh sadenage meuni ceria katinggalin natenya alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, walaupun dengan media COVID ini, dengan media Media Zoom, daring. ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk para jamaah dan Iya. samarak Ramadan bisa tetap dilaksanakan. Mohon support dan dukungannya. Siap. Maka Ibu, waktu dan tempatnya kami persilakan. Hatur nuhun Teh Mary. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu yang saya sayangi, hari ini juga hadir ada Ustadz Tatan dan juga Ibu Ketua, Ibu Vivi Qurani. Alhamdulillah hanya Allah lah yang bisa mempertemukan kita. Dengan media teknologi seperti ini pun, ini adalah kuasanya Allah. Sehingga dalam jarak yang cukup jauh, mungkin berbeda lokasi dan lain sebagainya, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa saling menanyakan kabar, kita juga masih bisa berinteraksi. Nah, hari ini saya mengapresiasi GMI luar biasa, di tengah suasana yang mungkin ini tidak menyenangkan semua orang begitu ya, tetapi kita tetap bisa melakukan kajian-kajian yang insya Allah akan dilaksanakan sampai 3 hari ke depan. Saya lihat juga ada Ustadz Aam, kemudian Ustazah Irena dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di suasana seperti ini pun tidak henti-hentinya kita bisa meluaskan pencarian ilmu dimanapun kita berada, khususnya terkait dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ibu dan ada Ustadz Tatan juga di sini, jadi bapaknya hanya satu mungkin ya. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan kondisi apa yang terjadi di Jawa Barat, supaya kita memiliki gambaran yang seluas-luasnya terkait dengan apa yang menjadi perjuangan kita bersama begitu ya. Nah, tetapi ini nampaknya masih belum bisa masuk. Bisa di-share kepada operator, punten. Ada sedikit gambar. Kalau tidak ada nggak apa-apa, saya saja yang akan bicara. Baik, kita akan bahas sedikit bahwa terkait dengan kondisi COVID-19 di Jawa Barat ini tidak terlepas dari kondisi yang terjadi secara menyeluruh, secara global. Kita tahu bahwa ini data untuk seluruh dunia itu mencapai 4,2 juta orang yang terinfeksi positif. Kita hanya salah satu dari sekian banyak negara yang kemudian terkena dampaknya juga, begitu ya. Termasuk Indonesia. Indonesia kita ingat sekitar bulan Maret itu hanya 2 orang, dan sekarang sudah mencapai 14.265. Itulah mengapa kemudian kita semua bekerja keras, kita semua harus berjuang bersama-sama begitu ya. Ini data Jawa Barat ada 1.493. Ini juga tersebar paling banyak kasus tertinggi itu ini di Kota Bandung, di kota kita tercinta. Sehingga menjadi perhatian kita semua bahwa kita harus juga turut berdisiplin begitu ya. Nah, dampaknya ibu-ibu sayang ini kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh profesi, kepada seluruh usaha dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak terdampak. Semua orang, termasuk anak-anak juga harus tetap tinggal di rumah. Mereka juga harus bisa mengisi waktu-waktu luang mereka dengan sesuatu yang bermanfaat begitu, tetapi juga tetap tidak melanggar untuk kaitannya dengan keprotokoleran kesehatan begitu. Nah, kemudian ibu-ibu semua, terkait dengan dampak ini kita bisa bagi menjadi 3 hal. Jadi yang pertama adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan terkait dengan penyakit yang menurut saya ini mengerikan karena kematiannya sangat tinggi sekali. Ini menjadi penting. Apa yang harus kita lakukan adalah tadi protokol kesehatan itu harus kita jaga bersama-sama. Termasuk darurat ekonomi. Darurat ekonomi ini PHK ini lebih dari 1,5 juta. Kemudian juga terkait dengan industri manufaktur juga 45,3 pada bulan Maret 2020. Kemudian juga impor turun, inflasi turun, semuanya turun. Ini kita menjadi penting untuk kita bisa mewaspadai bersama-sama. Termasuk industri pariwisata ini juga luar biasa. Saya turut prihatin kepada teman-teman para pekerja seni yang termasuk di dalamnya di bidang
usaha pariwisata begitu ya. Ini kunjungan turis, kemudian penerbangan juga batal dan lain sebagainya, ini banyak sekali yang terdampak. Tapi tentu itu tidak hanya sendirian, banyak sekali yang memiliki dampak, yang terdampak terkait dengan hal ini. Dan di luar itu juga bahwa terkait dengan dampak ini juga ke bidang sosial dan juga politik. Ini kekhawatiran yang mudah-mudahan tidak terjadi, bahwa ada munculnya masa sulit bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga bisa jadi masuk ke politik dan lain-lain. Kepada para jamaah yang sudah mendengarkan, luar biasa ya apa yang tadi disampaikan Ibu Cinta. Semoga menjadikan manfaat buat kita juga supaya tetap semangat dalam keadaan COVID-19 ini, dalam pandemi ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan lah. Ambil hikmahnya di balik musibah, ya gitu ya Bu ya. Ibu-ibu, para jamaah yang baru bergabung, tolong di mute ya di layar masing-masing ya, di handphone atau di laptop. Di akhir acara juga kita menyediakan door prize buat 3 penanya dan 3 para jamaah yang jadi pilihan. Terus kita juga di akhir acara kami membuka 3 pertanyaan. Yang mau bertanya, mangga silakan chat via WA ke nomor sekretariat 0812 770 0331. Mohon maaf kami tidak menerima pertanyaan melalui chat Zoom. Oke, dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya adalah doa pembuka dan tausiah oleh Ustadz Tatan Ahmad Santana. Beliau adalah Dewan Pakar GMI Jawa Barat, dengan mengangkat tema serba-serbi hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin, kudrat serta iradat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah menghimpun kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Tentu saja yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah saya mengucapkan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira kepada sahabat-sahabat di Gerakan Muslimah Indonesia Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya mau cek dulu ini suara saya terdengar? Jelas Halo? Pak Ustadz? Jelas. Oh, jelas. Baik, baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya diminta oleh GMI untuk menyampaikan kajian seputar serba-serbi hikmah Ramadan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kita semua tentu sama-sama memahami bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang spesial. Disebut sebagai Ramadan yang spesial karena kita semua, bahkan tidak hanya kita, tapi juga orang tua kita, bahkan mungkin kakek dan nenek kita, baru mengalami situasi Ramadan di saat pandemi semacam ini. Namun demikian, saya dalam sejumlah kesempatan sering menyampaikan bahwa keberadaan situasi pandemi COVID-19 ini tidak boleh lalu kemudian meluluh lantakan semangat kita untuk tetap berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sejumlah kesempatan pun saya sering menyampaikan, kita semua harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala
memberikan pandemi COVID-19 ini di tengah kita, justru agar membuat kita semua berdoa lebih khusyuk, ruku lebih lama, dan sujud lebih khusyuk, serta lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini, meskipun berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang kita lewati di 10, bahkan mungkin 20, 30, 100 tahun terakhir ini, kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan ini tetap harus senantiasa kita laksanakan. Kita tahu Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Perintahnya ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi meskipun situasi kita sekarang dalam situasi pandemi COVID-19, kita semua tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah saum. Untuk apa ibadah saum itu dilaksanakan? Tiada lain dan tiada bukan la'allakum tattaqun, agar kemudian kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kemudian Ramadan ini dikaitkan dengan COVID, maka kita akan menemukan sejumlah hikmah di balik musibah. Yang pertama, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Atalia, di Ramadan kali ini kita menemukan banyak hal yang kemudian menjadi kultur baru dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, dulu saya masih ingat betul tahun yang lalu GMI melaksanakan kajian ini di Homan. Dihadiri saya pikir mungkin sekitar 1.000 orang. Ya, ibu-ibu datang berpakaian luar biasa ngejreng gitu ya. Panitianya juga pakai seragam yang luar biasa keren gitu kan. Hanya orang kalau berangkat ke Homan tuh dia butuh ongkos, lalu kemudian dia juga butuh butuh parkiran di Homannya harus cukup dan sebagainya. Hari ini kita tidak melaksanakan kajian di Homan. Kita sekarang punya kultur baru, kita tidak ketemu di darat, tapi lalu kemudian kita ketemu di udara. Kita ketemu lewat pertemuan-pertemuan daring dalam jaringan. Kita ketemu dalam momentum-momentum pengajian online semacam ini. Oleh sebab itu, kalau di pengajian online kan lebih nyaman ya Bu ya sebetulnya. Ini nih, Ibu Lia Lestari, Ibu Yeti Handayani, dan sebagainya, yang kemudian kameranya lalu kemudian ditutup. Mungkin sekarang kan nunjung abahehai, mungkin sekarang lagi selonjoran dan sebagainya. Jadi kan jauh lebih nikmat, jauh lebih santai. Nah, langsung kan dinyalain untuk kemudian menunjukkan, enggak Ustaz, saya sedang ada di depan kamera, gitu ya. Nah, ini kan kultur baru. Nah, kultur-kultur baru semacam ini sebetulnya ada banyak sisi positif. Saya kemarin kebetulan merasa lihat mati berhian sekarang itu tidak ada kegiatan kajian-kajian yang biasanya kita tahu Masjid TSM itu jadi sebuah masjid yang kalau di bulan Ramadan itu seperti pesantren karena dari mulai subuh sampai subuh lagi ada begitu banyak kegiatan. Tentu kita merasa tidak nyaman, tentu kita merasa sedih melihat hal itu. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya adalah hari ini rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, kajian-kajian dilakukan dalam jaringan semacam ini. Melalui kajian online semacam ini. Melalui meeting-meeting online semacam ini. Saya ingin kasih salah satu hikmah saja dari pertemuan online semacam ini. Kemarin Pak Presiden melaksanakan misalkan musyawarah perencanaan pembangunan nasional. Itu ngundang gubernur, Bu, ngundang bupati. Biasanya para gubernur, para bupati kalau berangkat ke Jakarta tidak sendiri. Bawa forrider, lalu kemudian bawa staf dan sebagainya. Berapa banyak biaya yang kemudian dikeluarkan. Kalau gubernur Jawa Barat yang berangkat bisa pakai kereta. Tapi kalau gubernur Papua, gubernur Sulawesi Selatan, gubernur Sulawesi Tenggara,
gubernur Kepulauan Maluku dan sebagainya. Bukankah ada begitu banyak dana yang kemudian terpakai? Hari ini Musrenbangnas dilakukan dari tempatnya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini jadi kultur baru. Kultur yang kemudian membuat kita semua lebih bisa menghemat anggaran yang dimiliki oleh negara maupun oleh organisasi-organisasi kita. Berikutnya, kita tahu di Ramadan ini tidak hanya diwajibkan melaksanakan ibadah saum. Kita pun diminta oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menegakkan qiyam Ramadan. Di dalam hadis sahih, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa saja yang kemudian sholat di bulan Ramadan dengan berbasis iman dan keikhlasan, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyam Ramadan itu apa? Qiyam Ramadan itu kalau dalam bahasa orang Jawa Barat, orang Indonesia disebut sebagai sholat tarawih. Pertanyaannya, ketika kemudian tarawih itu sekarang dihimbau untuk dilakukan di rumah, tidak di masjid, apakah kemudian kesunahan melaksanakan tarawih menjadi hilang? Tentu tidak. Kita cuma memindahkan tempat. Yang tadinya kita tarawih di masjid, sekarang digeserkan menjadi tarawih di rumah. Apa hikmahnya? Hikmahnya keren banget sebetulnya. Apa hikmahnya? Kalau dulu saya kok nggak yakin ibu-ibu ini punya suami yang kemudian dipilih menjadi imam di masjidnya masing-masing. Bahkan yang agak unik di Republik ini, kadang saya suka menemukan curhatan ibu-ibu yang sudah menikah 10, 15, bahkan puluhan tahun, tapi kemudian dia mengatakan, Ustadz, Abdi mah tidak pernah diimami oleh suami, kecuali sholat duhur dan sholat asar. Kenapa sholat duhur dan sholat asar? Marga sholat duhur, sholat asar mah teu disada. Oleh karena itu sangat banyak sekali istri dan anak yang kemudian tidak tahu kapasitas membaca Quran suaminya. Sekarang Bu, ketika tarawih dilaksanakan di rumah, berikan kesempatan yang terhormat itu kepada suami ibu-ibu untuk menjadi imam. Jabakan ya, kalau suami jadi imam, ibu boleh pesen kan? Coba ibu di TSM kan nggak bisa pesen. Mohon maaf kalau bisa Al-Kautsar saja. Kan susah, udah nggak kenal. Kalau sama suami makan bisa. Papa, 4 rakaat pertama Al-Ikhlas bagi 4 ya. Kan boleh. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sah nggak? Sah. Rakaat kedua Allahu somad. Allahu akbar. Rakaat ketiga lam yalid wa lam yulad. Rakaat keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau tarawihnya semacam itu insya Allah mulai pukul 7, 7:15 sudah selesai. Jadi efisien dan efektif. Tapi itu contoh keluarga males. Ya. Kalau keluarga yang nggak males gimana? Di-challenge suaminya, di-challenge anak laki-lakinya. Kemarin-kemarin ya kalau kita sholat tarawihnya di masjid, suka cepat ustadznya teh. Sekarang mah kita mah enggak. Bacaan paling pendek Abasa 40 ayat. Berikutnya Al-Baqarah. Berikutnya Ali Imran. Berikutnya An-Nisa. Nah ini kan kesempatan sebetulnya bagi ibu-ibu dan bagi keluarga kita masing-masing untuk menghadirkan imam-imam baru di rumah kita. Yang kelak kalau pandemi COVID-19 ini selesai, karena sudah terlatih di rumah, mudah-mudahan nanti suami ibu-ibu atau anak laki dari ibu-ibu teh terpilih jadi imam di masjid. Ya, ini hikmah. Berikutnya, kita tahu Ramadan ini syahrul Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebagai petunjuk, sebagai pembeda bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Al-Quran Allah hadirkan di tengah-tengah kita agar kemudian Al-Quran menjadi guidance dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak aneh kalau kemudian di bulan Ramadan kita semua intensitasnya terhadap Al-Quran, intensitas kedekatan kita dengan Quran semakin baik
dan semakin keren. Nah, dulu tadarus itu dilaksanakan di masjid. Dulu tadarus itu misalkan dilaksanakan di rumah Ibu Ketua, di Ibu Vivi, di Jalan Rangganis. Sekarang tadarus itu dilaksanakan di rumah. Apa plus minusnya? Plus minusnya ada. Kalau dilaksanakan dengan teman-teman, biasanya kan beres ngaji jam 9, jam 10, jam 10-nya ke Pasar Baru, jam 10-nya ke Transmall, kan gitu. Ya, udah kelihatan wajah-wajah ini sebetulnya mah agak stres karena nggak bisa keluar. Ya, itu karena kan ngaji itu bukan hanya untuk belajar kan, tapi juga jadi alasan supaya bisa keluar rumah kan gitu. Nah, ibu-ibu, dulu tadarus itu kita dengerin teman kita tuh, ngecek bacaan teman kita. Ini ikhfa-nya bener nggak? Ini idghamnya bener nggak? Ini iqlabnya bener nggak? Ini majzaij apa mad wajib? Ini 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat panjangnya itu. Dulu kita belajar itu. Dan dulu kita saling bertegur sapa justru dengan orang lain. Bahkan yang unik kita harus jujur, ada sejumlah rumah yang ibu-ibunya rajin tadarus di masjid, tapi di rumah ia gagal menghidupkan semangat mencintai Quran. Ibu nak ke masjid ba'da subuh tadarusan, bapaknya tidur lagi, anak-anaknya tidur lagi. Sekarang digeser tuh, tadarusan itu di rumah. Ibu betul-betul jadi madrasatun ula. Ibu betul-betul jadi madrasah utama. Ibu ngecek bacaan suami. Ibu ngecek bacaan anak-anak. Apakah anak-anak dan keluarga besar kita sudah bisa belajar Al-Quran dengan baik ataukah tidak? Kalau tidak, berarti kita harus akui sebagian dari kita alpa selama ini. Kita memperelok hasanah pemahaman keislaman kita di luar, tapi kita abai mengokohkan kehidupan keagamaan di rumah-rumah kita bersama. Ibu-ibu yang saya muliakan, itulah sejumlah hikmah yang kemudian bisa kita peroleh kalau kemudian dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Sekarang, kalau dari perspektif Quran seperti apa? Pertama, saya hanya akan menyampaikan 4 ayat saja. Dan ayatnya berurutan, dan yang akan saya sampaikan hanya ujung-ujung ayatnya saja. Apa yang menjadi hikmah dari Ramadan? Pertama, Al-Baqarah 183 bagian terakhir. La'allakum tattaqun. Menjadikan kita semua sebagai pribadi yang bertakwa. Kalau di bulan Ramadan ini kita saumnya benar, imanan wahtisaban. Kalau di bulan Ramadan ini kita betul-betul serius dalam menjalankan peribadatan, maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya alladzina yunfikuna fis sarai wad-dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ibu dan saya ingin ngecek apakah kemudian kita ini adalah pribadi yang bertakwa atau tidak, tanya. Pertama, apakah kita senantiasa menjadi orang-orang yang dermawan, baik itu di kala lapang maupun di kala sempit? Tanya. Kalau sekarang kita ditanya, siapa di antara kita yang terdampak COVID-19? Jawabannya, semua orang terdampak. Ya. Kemarin ada yang curhat sama saya, Ustadz, saya terdampak. Saya lalu kemudian tanya, terdampak apa? Iya, saya biasanya pendapatan segini, sekarang mah berkurang. Kalau ngobrol terdampak, semua orang terdampak. Bahkan kemarin ada tuh di berita online, seorang artis papan atas terdampak. Kenapa? Karena biasanya dia membayar cicilan per bulan untuk salah satu mobil mewahnya yang harganya belasan miliar, itu 120 juta rupiah. Sekarang dia nggak manggung, akhirnya dia gagal bayar. Gagal bayarna sabaraha? 120 juta. Kan eta mah anu ngacona bet atuh nganyuk teh gede-gede teuing kan. Coba lamun ngriditna sapeda, penghasilannya masih ada misalkan 20 juta kan cukup. Jadi lagi-lagi dengan pandemi ini kita belajar tuh bagaimana kita mengelola keuangan kita agar kita menjadi pribadi yang lebih qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Coba ya di antara ibu-ibu di sini. Di sini ada 85 partisipan termasuk saya. Di antara ibu-ibu di sini siapa yang punya kerudung lebih dari 7? Da sadaya ngacung itu. Tuh kan ngaracung, semuanya lebih dari 7. Sekarang waktu sepekan berapa hari? 7. Kantos nganggo kerudung dalam satu kegiatan kita pakai 3 lapis. Tidak kan?
Tapi saya yakin juga ibu-ibu ini banyak yang kerudungnya lebih dari 21 helai. Dugikeun ka ngagunung. Contoh ibu-ibu nu mana? Nggak usah ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang ada di samping saya nih, yang sedang ngeliatin saya, istri saya juga sama. Kudungna teh seueur. Alasan teh papa da ini mah indoors, ini mah dikasih, pokoknya mah nu penting mah seueur. Ya kan? Nah, jadi kalau disebut terdampak, semua orang sekali lagi terdampak. Tapi justru ketakwaan kita diuji. Kalau Allah itu, Bu, ngasih tolok ukur selalu tinggi. Makanya kalimatnya alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Ciri orang bertakwa itu dia berinfak, berderma di kala lapang dan di kala sempit. Bayangkan kalau di kala lapang saja, kita semua pasti sukses jadi orang bertakwa. Punya uang per bulan 50 juta, lalu kemudian kita memberikannya 1 juta. Semua orang bisa. Tapi Allah katakan, alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai. Ternyata dalam keadaan sempit kita hanya punya uang di saat ini 3 juta, apakah kemudian kita masih mau tuh ikut program GMI Jabar, ngasih misalkan 1 karung beras yang harganya taruhlah 12.000 atau 15.000, yang jumlahnya 10 kilo. 150.000. Kita infakkan di jalan Allah dari uang 3 juta yang ada di rumah kita. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, ini ciri orang bertakwa yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Kalau kita benar-benar saum di bulan Ramadan ini dan berhasil, maka kemudian kita akan menjadi orang-orang yang mampu menahan emosi kita. Ayeuna teh mohon maaf ya, banyak sekali kahiji pi omongeun, kadua pi ributeun. Kemarin saya tulis tuh di status saya, di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal positif. 1, tingkat polusi turun sampai 60%. Kedua, tingkat konsumsi kita, belanja kita turun bahkan sampai 45%. Tapi ibu-ibu tahu, di semua kondisi ini ada sisi buruk. Ternyata ketika kualitas udara lebih baik, turun. Ketika kemudian kualitas udara jauh lebih baik, lalu kemudian tingkat polusinya turun. Ketika kemudian kita bisa lebih berhemat, artinya pengeluaran kita turun, ternyata ada yang naik di rumah. Apa yang naik di rumah? Pi omongen dan pi ributkeun. Itu banyak tuh yang terjadi. Da biasa nama tara ribut sama anak tehnya. Da banyak yang nyekolahin anak tengah aja di full day school. Kenapa milih full day school, Bu? Enak Ustadz nitip, berangkat jam 6, dijemput-jemput jam 4. Sekarang yang biasanya kita nggak ketemu dengan anak dari jam 7 sampai jam 4, sekarang anak kita jam 7 sampai jam 4 ada di rumah. Kan itu teh luar biasa ya ujian. Dan sekarang ibu-ibu jadi tahu kan betapa jadi guru itu tidak mudah ya. Sampai ada anak-anak tuh kirim surat ke Kadisdik Provinsi, ke Bu Dewi Sartika. Saya baca suratnya. Di situ ditulis, Ibu semoga sekolah cepat masuk. Karena saya jadi tahu guru di sekolah jauh lebih baik ketimbang guru di rumah. Guru di rumah mah galak. Ya, jadi, nah ini kan kondisi. Jadi bisa nggak kita semua lebih menahan emosi kita? Kalau kita lihat berita, bisa nggak kita, kalau kira-kira beritanya tidak menjadi hal yang positif bagi kehidupan, lebih baik nggak usah ditonton. WA group yang kira-kiranya terus berbicara tentang kepesimisan, lebih baik ditinggalkan. WA group yang kiranya lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang lebih baik kita tinggalkan. Untuk apa? Ibu-ibu GMI beserta dengan jamaah sekalian, mari kita menjadi orang yang pemaaf. Jangan suka memperpanjang masalah. Kalau ada masalah, temui orang yang bermasalah dengan kita, selesaikan dengan cara yang baik-baik, lalu kemudian jadilah orang-orang pemaaf. Kalau kita memaafkan kekeliruan orang lain, itu artinya kita memudahkan jalan orang lain menuju surga.
Dan janji Allah dan Rasul-Nya, kalau kita memudahkan jalan lain orang lain menuju surga, maka Allah akan memudahkan jalan kita juga menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah dari 183. Berikutnya hikmah dari 184. Ada kalimat in kuntum ta'lamun. Ramadan ini dihadirkan oleh Allah agar kemudian kita menjadi orang-orang yang lebih paham, menjadi orang-orang yang lebih berilmu. Apa pentingnya ilmu? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tidak membawa senter, tidak membawa penerangan, maka yang hadir pastilah ketakutan. Tapi kalau kemudian kita keluar rumah di malam hari, bawa senter, bawa lampu, maka insya Allah kita bisa berjalan, dan insya Allah kita semua bisa berjalan dalam jalan yang benar, dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya ingin berbagi saja dengan ibu. Kemarin tuh ketika pemerintah, lalu kemudian para ulama-ulama kita, dan mohon dicatat, bukan hanya ulama Indonesia, tapi juga ulama-ulama Timur Tengah, menyarankan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di rumah. Apa yang terjadi? Apa semua orang sepakat? Tidak. Ada orang yang malah kemudian dina bahasa Sunda nama negdreg, bahkan menyalahkan para ulama. Ya Allah, kenapa sih Ustadz Tatante mendorong kita semua untuk melaksanakan sholat di rumah? Kenapa lebih takwa? Kenapa ada resistensi semacam itu? Kenapa kemudian ada bahasa-bahasa semacam itu? Alasannya sebetulnya sederhana. Alasannya adalah sebagian dari umat ini ternyata belum berhasil menjadi umat-umat yang bersahabat dengan ilmu. Ya, makanya saya sering membayangkan, itu tuh orang-orang yang protes semacam itu kalau hidup di zaman Rasul pasti banyak protes. Saya kasih contoh. Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasul itu sholatnya di jama qashar. Duhur dan asar disatukan, dua-dua. Mungkin orang seperti ini akan gini ngobrolnya. Kenapa ya harus dua-dua? Udah aja 4, kan lagi jihad. Ketika Rasul kemudian saat itu turun hujan lebat dan khawatir umatnya menjadi berat berangkat ke masjid, bahkan takut ada mafsadat terjadi banjir lumpur, Rasul katakan karena hujan, maka silahkan kalian sholat di rumah kalian masing-masing. Mungkin orang yang semacam tadi yang saya sampaikan, mungkin dia akan protes. Kenapa Rasul takut sama hujan? Udah aja sholat mah sholat. Nah, kenapa terjadi semacam itu? Alasannya cuma satu. Kurang ilmu. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang kemudian berilmu. Agar kalau kemudian kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berilmu, kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan, termasuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah ya, saya lihat di Bandung ini orang soleh-soleh. Sampai sekarang, belum tercatat ada penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Coba kemarin di Jawa Tengah, di Semarang, di Rumah Sakit Karyadi. Gimana mungkin tuh ada orang yang sudah berjuang menyelamatkan begitu banyak orang, beliau adalah seorang perawat, lalu kemudian ia wafat ketika sedang berjihad fi sabilillah, ketika kemudian ia akan dimakamkan di dekat makam keluarganya, lalu kemudian orang-orang secara serentak bahkan dikomando oleh pimpinan kewilayahan setempat menolak jenazah. Kenapa ada penolakan jenazah? Karena kurang ilmu. Kurang ilmunya apa? Karena mungkin dalam anggapannya kalau kemudian jenazah itu dimakamkan di tempat itu, nanti kemudian air, tanah yang ada di wilayah itu akan tercemar dan nanti mungkin akan menyebabkan wabah COVID-19 menyebar di wilayah itu. Tapi bagi orang yang berilmu, dia tahu gimana caranya pengurusan jenazah COVID.
Itu nggak sederhana. Bagi orang yang tahu ilmu, orang tahu bahwa setelah kurang lebih 4-7 jam orang wafat, maka virusnya pun akan mati bersamaan dengan wafatnya jenazah tersebut. Jadi, mari kita jadi orang berilmu. Oleh karena itu, di situasi pandemi ini, meskipun kita nggak ketemu di majelis taklim, rajin-rajinlah ikut kajian semacam Zoom class semacam ini. Tidak hanya di GMI, tapi juga di kajian-kajian yang lain. Kalau tidak ada yang live semacam ini, lihat tuh, kan ibu-ibu punya IG, ibu-ibu punya Facebook. Kita punya banyak guru. Saya kasih contoh, setiap pagi saya dengerin tuh Ustadz Yusuf Burhanuddin. Setiap pagi saya dengerin tuh Ustadz Aam Amiruddin. Itu guru-guru kita semua. Kita bisa mendengar meskipun dari jarak jauh. Dan bagi saya itu adalah sedekah ilmu yang beliau-beliau berikan kepada kita. Dan kita bersyukur Allah masih menjaga kesehatan dari guru-guru kita semua tersebut. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185, di bagian akhir ayatnya ada kalimat wala'allakum tashkurun. Ramadan ini Allah hadirkan agar kemudian kita bisa memetik hikmah, dan hikmahnya adalah kita semua menjelma menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mesti bersyukur. Ya. Saya mohon maaf nih. Saya banyak melihat orang itu sekarang kehilangan syukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita itu PSBB atau taruhlah sebelum PSBB terjadi, kita itu paling kurang lebih baru sekitar 2 bulan diminta untuk stay at home, diam di rumah. Dan ketika kita diam di rumah pun, alhamdulillah secara umum teman-teman yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, minimal rezekinya masih tercukupi, makannya masih terpenuhi. Tapi banyak orang yang kemudian protes, ya Allah ini mau sampai kapan asalamilamiti? Ya, lalu kemudian akhirnya dengan banyak alasan mencoba untuk keluar. Dan saya sampaikan kalau kemudian kita semua tidak disiplin untuk melakukan physical and social distancing ini, maka kemungkinan pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang jauh lebih lama. Silahkan dipilih. Apa kita sekarang mau repot semua? Kita repot semua nih. Tapi semua sepakat. Kita repot semua. Kita nggak kemana-mana. Agar kemudian cepat, atau kemudian sebagian dari kita memilih tidak disiplin, dengan konsekuensi pandemi ini akan berlangsung jauh lebih lama. Kan kita kabita ya, Vietnam hari ini sudah dibuka tuh sekolah-sekolahnya, mallnya sudah dibuka. Singapura, Malaysia, karantinanya sudah mulai dilonggarkan. Bahkan di Jerman sudah lebih dulu dilonggarkan. Di kita, hasil penelitian, kalau kita disiplin, Juni kita sudah selesai. Tapi kalau kita tidak disiplin, kemungkinan kita akan melintas sampai September. Tapi kalau kemudian dablek banget, nggak mau nurut sama sekali, maka bukan tidak mungkin kita akan melewati pandemi ini sampai akhir tahun. Pilihannya ada di kita. Nah, saya sekali lagi mendorong kita untuk jadi pribadi yang bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Gampang. Bandingkan diri kita, kesulitan kita dengan kesulitan umat di zaman lalu. Ibu-ibu tentu pernah mendengarkan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tuh, Bu, jangan dikira dari mulai kecil sampai dewasa, sampai wafat, budug. Gitu. Sakit. Nabi Ayub teh Nabi nu kasep, Nabi nu beunghar, Nabi nu gagah, Nabi yang berilmu, punya banyak relasi. Itu Nabi Ayub. Di belakang saya ini ada kitab namanya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan ada kitab Qisasul Anbiya. Nanti suatu saat kita cerita Ayub itu seperti apa. Nabi Ayub ini, Bu, sampai 70 tahun, sehat, nggak punya kekurangan apapun. Tiba-tiba Nabi Ayub sakit. Dalam sejumlah tafsir dikatakan Nabi Ayub sakit 17 dan 18 tahun. Ketika Nabi Ayub sakit pada usia 86 tahun, artinya sudah 16 tahun beliau sakit, beliau diminta oleh istrinya, Papa teka Nabi, sok atuh berdoa sama Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Aku malu.
70 tahun aku sehat dan aku baru sakit 16 tahun. Kondisi Nabi Ayub sudah gimana? Kondisi Nabi Ayub itu, Bu, dijelaskan di tafsir, itu tinggal tulang dibalut kulit. Dan kulit-kulitnya banyak yang terluka. Dagingnya, tulangnya terlihat. Dan kalaupun masih ada dagingnya penuh darah dan penuh nanah. Tapi ketika diminta berdoa, Nabi Ayub memilih, saya malu berdoa kepada Allah. 70 tahun saya sehat. Sekarang sok tanya kita semua. Berapa tahun usia kita? Dan sekarang Allah nguji kita baru berapa bulan. Mudah-mudahan kita mewarisi sifat bersyukur dan sifat bersabar yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang terakhir adalah la'allahum yarsyudun. Ya. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-180. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan itu agar kita punya jiwa-jiwa yang berani dan terbuka untuk menerima kebenaran. Ibu, ciri orang beriman dan tidak beriman itu sederhana. Orang beriman itu hatinya lembut. Orang yang tidak beriman hatinya keras. Oleh karena itu, orang yang baru masuk Islam atau orang yang kemudian sedang belajar Islam yang tadinya bukan muslim disebut mu'alaf. Apa makna mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang sedang dilembutkan hatinya. Oleh sebab itu kalau kita mengklaim muslim, kita itu harus punya ciri khas hati kita lembut. Seperti apa hati yang lembut? Kalau dikritik kita nerima. Itu ciri orang beriman. Saya kasih contoh. Sekarang ibu-ibu misalkan kalau dulu buka bersamanya di luar. Dengan keluarga pun makannya di restoran. Sekarang ibu makan di rumah. Mau mesen makanan, banyak kekhawatiran. Akhirnya ibu memasaklah di rumah. Karena ibu udah lama nggak masak di rumah, lalu kemudian tiba-tiba ketika ibu masak, dikritik tuh masakannya oleh suami. Di situ ibu-ibu diuji. Apakah ibu yarsyudun atau tidak? Apakah ibu punya rosyada, punya jiwa yang terbuka dalam menerima kritik ataukah tidak? Nah, oleh sebab itu saya mendorong kepada kita semua, mari kita di bulan Ramadan ini belajar melembutkan hati, memperelok lisan, memperbaiki akhlak dan perbuatan. Di bulan Ramadan ini mari kita membuka diri kita untuk menerima begitu banyak hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Ya. Ibu, dulu di Makkah itu, waktu zaman Nabi, ada musuh Nabi yang paling jahat banget. Namanya Abu Jahal. Ketika saya belajar tentang Abu Jahal, ternyata Abu Jahal itu orang pintar. Abu Jahal itu pintar. Abu Jahal itu pintar, kasep, benghar. Jadi seluruh prasyarat jadi cowok keren itu ada di Abu Jahal. Gagah luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa Abu Jahal itu nggak masuk Islam? Apa Abu Jahal nggak ngerti tentang syariat Islam? Ngerti. Bahkan Abu Jahal bilang, apa yang dibawa oleh Muhammad itu kece-kece semua, bagus-bagus semua. Tapi kenapa Abu Jahal menolak masuk Islam, bahkan memerangi Islam? Alasannya satu, hatinya membatu. Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ikhlas yang sangat dia tidak sukai. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Ikhlas mengatakan, Qul huwallahu ahad, bahwa yang maha kuasa itu hanya satu, karena ia pinter, ia lalu kemudian berpikir, kalau orang-orang lalu kemudian punya pemahaman yang berkuasa itu hanya satu, yakni Allah, maka orang tidak akan nurut sama saya. Orang tidak akan takut sama saya. Orang tidak bisa diperbudak oleh saya. Karena semua orang merdeka dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena pikiran Abu Jahal semacam itu, maka Abu Jahal bukan kurang pinter. Abu Jahal tidak membuka dirinya untuk mendapatkan ilmu baru. Ibu-ibu pun sama. Kalau dengerin ustadz ngaji, ya. Ibu-ibu tuh harus sabar. Saya sekarang jadi imam di rumah, Bu. Saya itu bersabar sekali karena ternyata setelah dicek bacaan Quran saya itu banyak yang tidak sempurna. Siapa yang ngecek? Yang ngecek anak saya kelas 5 SD namanya Azri Dia LH. Bacaan Qurannya insya Allah bagus. Jadi ketika saya membacakan Quran, beres sholat,
Anak saya, Noel saya, papa, yang tadi itu salah. Bapak itu harusnya menekan tuh. Jadi kalau ikhfa itu papa tekan sekian harokat. Papa, yang tadi itu mad wajib sekian harokat. Nah, papa tadi itu bapak itu salah, bukan sa, Pak, tapi sa. Nah, itu ujian bagi saya. Saya jauh lebih tua ketimbang anak saya ya. Karena anak saya kalau lebih tua tentu jadi bapak saya. Saya jauh lebih tua ketimbang anak saya. Ngaji lagi diajar ku abdi, Bu. Ayeuna budak leutik ya. Nu diajar ngaji ku abdi ngeritik abdi. Itu kan ujian. Tapi kita belajar. Kalau kita salah, ngaku. Itu penting sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita belajar setiap kita melakukan kekeliruan lalu kemudian kita ngaku, itu tidak akan merendahkan martabat kita. Tadi disampaikan oleh Ibu Atalia ya. Jabar Bergerak itu sekarang berbagi nasi bungkus setiap hari 300 packs di 27 kota kabupaten. Artinya setiap hari kami berkirim paket berbuka untuk orang-orang yang tidak berpunya, untuk yang tidak mampu, 8.100 paket berbuka setiap hari. Kemarin di Tasik ada sesuatu yang keliru. Jadi mungkin karena anak-anak orang Jabar Bergerak Kota Tasik semangat gitu, ingin berbagi di wilayah Masjid Agung, Masjid Agungnya ditutup tuh sama petugas. Barudak teh. Pokoknya Bapak, kami mah inginlah melaksanakannya di sana. Padahal sama polisi sama petugas teh udah ngobrol gini, nanti kalau ke sana orang bakal berkumpul. Tapi dasar barudak ngarora kene sumanget tetep we menerobos itu. Akhirnya muncul di berita. Aktivis Jabar Bergerak menerobos kawasan PSBB. Meskipun niatnya baik, saya lalu kemudian sebagai pemimpin Jabar Bergerak, kebetulan ketua umumnya Bu Atalia, saya ketua harian, saya lalu kemudian mengatakan kepada ketua di Kota Tasikmalaya, kamu harus minta maaf. Kalau kamu tidak mau meminta maaf, saya yang akan meminta maaf. Kenapa? Karena saya secara pribadi sebagai pemimpin mengakui mungkin saya gagal dalam mengedukasi orang yang ada di Tasik. Jadi ciri orang baik itu kalau salah harus berani minta maaf. Ibu-ibu, saya ingin kasih gambaran ini yang terakhir tentang la'allahum yarsyudun. Ibu tentu tahu ya perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Tapi sebetulnya kalau dibilang parit itu salah, karena parit itu lebarnya 7 meter, dalamnya 5 meter. Dan itu parit itu digali pada musim Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Di zaman Rasul itu orang kalau berjihad itu nggak setengah-setengah. Lagi saum, panasnya luar biasa, bikin parit. Panjangnya kurang lebih di zaman dulu itu sampai 17 kilo. Lalu kemudian paritnya, dalamnya 5 meter, lalu kemudian lebarnya 7 meter. Itu kayak bikin sungai baru. Dan ibu-ibu tahu, dari mana ide itu berasal? Ide itu bukan berasal dari sahabat Rasul yang dekat. Ide itu datang dari Salman Al-Farisi. Ibu tahu Rasul beserta dengan para sahabat itu semuanya orang Quraisy, orang Saudi, orang Arab. Dapat ide dari mana? Dari Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu Salman orang Parsi. Parsi itu kekaisaran Persia. Salah satu kawasannya adalah Iran. Jadi Rasul sebagai orang Arab tuh menerima ide yang datangnya dari orang yang tidak satu ras dengan dia, tidak satu suku dengan dia. Oleh karena itu kita pun harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang berani menerima kritikan, menerima masukan dari siapapun, termasuk kita membuka hati kita ketika kita menerima ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Dan sebelum kita mengakhiri sesi pertama Semarak Ramadan ini, apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan.
Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bu Mary, kalau ya. ada. Iya, baiklah Pak Ustadz. Sebenarnya masih ada waktu nih Pak Ustadz. Ini 10 menit lagi sebelum sesi tanya jawab. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman jamaah sekalian, tolong di-mute ya handphonenya. Insya Allah di akhir door prize ini kami membuka 3 pertanyaan. Pertama dari Ibu Carla dari Turangga. Oh ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Pak Ustadz, ada beberapa ketua majelis taklim di Bandung nih. Dan alhamdulillah juga bersama kita ada sekjennya GMI Pusat. Insya Allah GMI Pusat ini berada di Palembang sekarang, Sumatera Selatan. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Fauzia, Assalamualaikum. Dan ini saya bacakan juga tamu PIP ya, anggap saya PIP, yaitu Ketua Majelis Taklim, Ibu Dian dari Al-Sadia, Ibu Lela Saadah, MT Pakuan, Bapak Dimas, DSM, terus Ibu Dece, BSM juga, Ibu Fauzia, GMI Pusat, Ibu Erhamna, GMI Pusat. Ya, terima kasih, selamat bergabung di Semarak Ramadan melalui Zoom online ini. Ya, untuk penanya pertama itu dari Carla Turangga, masih ada? Assalamualaikum Ibu Carla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu, dipersilakan. Selamat siang Pak Ustadz. Ini dari Carla Turangga. Silakan Bu Carla. Kebetulan ini hubungannya sih dengan puasa sih ya Pak Ustadz ya. Saya tuh kan kalau mempunyai 3 anak Pak Ustadz. Kalau orang dulu kan menceritakan kalau anak kita mau sukses gitu kan, ibaratnya sukses dunia atau akhirat, kita sebagai ibu tuh mempuasakan gitu kan. Jadi kita puasain untuk tanggal lahir dia. Kalau orang dulu kan bilang untuk tahunnya. Itu apakah itu menyalahi aturan agama atau tidak gitu Pak Ustadz? Iya, betul. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih Baik. ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Saya jawab langsung Teh Mary. Mangga Pak Ustadz. Baik. Silakan. Pertanyaannya unik ya. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu memang melalui berbagai macam saluran. Jadi yang paling diyakini kebenarannya itu lewat saluran bisnis. Jadi dulu bangsa Gujarat masuk ke Indonesia. Terus kemudian ada lagi fakta yang menunjukkan bahwa Islam itu masuk tidak hanya dari daerah Gujarat, daerah India, tapi juga daerah Cina ya. Karena kita tahu Cina lebih dulu berislam ketimbang kita. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, karena kemudian Islam itu masuk setelah ada begitu banyak agama dan kepercayaan itu hidup di tengah-tengah kita, maka kemudian yang terjadi itu adalah percampuran antara kehidupan keagamaan dengan kebudayaan kita. Nah, dulu di masa lalu sebelum Islam datang memang puasa itu hal yang sudah biasa dilaksanakan. Ya. Kalau kita melihat sejumlah kitab yang dianggap suci oleh umat lain, ada yang disebut dengan upawase. Ya. Jadi puasa itu kan satu akar kata dengan upawase. Apa itu upawase? Upawase itu adalah jenis ritus ibadah yang dilakukan oleh umat selain umat Islam, yang diawali dengan mandi besar, diikuti dengan menahan lapar dan haus, dan diakhiri dengan tetabuhan. Ini contoh bagaimana akulturasi itu terjadi di tengah-tengah kita. Nah, saya pikir jenis mempuasakan anak-anak kita biar soleh pun itu adalah bagian yang kurang lebih sama. Jadi niatnya saya tahu baik ya. Jadi biar anak kita teh soleh udahlah disaumkeun gitu ya. Misalkan saya itu lahirnya tanggal 13 Mei 1981 ya. Besok tuh. Jadi cenah ame tatan teh bager, lalu kemudian orang tua saya saum untuk hal itu. Nah, alhamdulillah orang tua saya tidak melakukan itu. Nah, makanya Bu, kalau Ibu nanya apakah itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, jawabannya sampai sekarang saya belum menemukan argumentasi yang bisa menguatkan jenis ibadah semacam itu. Ya. Nah, lalu kemudian saya ingin berbagi saja dengan Ibu gimana caranya nih agar anak-anak kita teh sukses. Dan suksesnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Syaratnya Bu ada 3.
Satu, kalau anak-anak kita ingin jadi anak-anak yang qurrata a'yun, ingin menjadi anak-anak yang kemudian menjadi generasi prestatif di dunia wal akhirah, maka yang pertama yang dilakukan adalah tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu kita mencari potensi-potensi baik yang ada pada diri anak-anak kita. Dicari. Kita harus tahu anak cucu kita itu semuanya spesial dan terlahir unik. Oleh karena itu kalau membanding-bandingkan anak cucu kita dengan anak cucu yang lain, itu adalah upaya sadar yang kita lakukan untuk membunuh keunikan dari anak-anak kita. Ya. Saya berbagi saja. Saya ini punya 4 anak, Bu. Ya. Dari 4 anak ini, saya punya 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak saya yang laki-laki itu sama-sama anak saya, lahir dari rahim yang sama, yakni rahim istri saya. Lalu kemudian sama jenis kelaminnya laki-laki, tapi ternyata karakternya berbeda. Anak saya yang pertama itu pendiam sekali, bagus akademik. Anak saya yang ketiga, yang laki-laki, jauh sekali itu dari anak pertama. Anak saya yang ketiga ini sama sekali nggak bisa diam. Anaknya atraktif sekali. Dan ternyata ia tidak terlalu keren prestasi akademiknya. Saya di Cileunyi punya sekolah, Bu, namanya SD Sedunia. Anak saya itu angkatan pertama. Jumlah muridnya 18. Dan dari kelas 1 sampai sekarang kelas 5, anak saya konsisten ranking 15. Jadi istiqomah di ranking 15. Ya, istiqomah tidak karena ranking saudara anggar 15. Lalu kemudian apakah saya berkecil hati dengan itu? Tidak. Saya melakukan tarbiyah. Anak saya yang pertama bagus akademiknya. Anak saya yang kedua ini bagus bela diri dan bagus kreativitas hard skill yang lain. Nah, jadi kita cari tuh kira-kira apa kelebihannya. Pak Habibie, Bu, Pak Habibie almarhum itu pinternya luar biasa. Tapi kalau disuruh ngajar nahwu shorof, pasti terlihat beliau tidak mampu. Sama juga seperti saya kelihatan kece karena saya ngobrolin tentang Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Coba Ibu cek saya dengan soal fisika, pasti saya leave meeting ini. Daripada dicek, udahlah saya keluar dari meeting ini. Kenapa? Bakal ketinggali belet. Itu tarbiyah. Yang kedua, taklim. Taklim itu transfer of knowledge. Kalau anak kita ingin kemudian jadi generasi prestatif, taklim, transfer of knowledge. Transfer ilmu pengetahuan, sakolakeun. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ilmu itu ada 2. Satu ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jadi ajarin anak kita yang fardu ain. Apa yang fardu ain itu? Ibadah. Ibadah itu anak kita harus tahu dan mampu menguasainya dengan sempurna. Apa yang fardu kifayah? Kedokteran, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, itu semua fardu kifayah. Saya kasih contoh. Kita semua yang ada di Zoom meeting ini pasti punya kendaraan bermotor. Tapi tidak semua di antara kita lulusan teknik otomotif ITB. Kenapa Bu Vivi? Beliau bukan lulusan teknik otomotif ITB, tapi berani punya mobil. Bukan 1 lagi, tapi banyak misalkan. Kenapa? Karena gampang kata Bu Vivi. Ustadz, kalau mobil saya lalu kemudian mogok, saya tinggal telepon tuh bengkel. Karena sifatnya fardu kifayah, diwakili ilmunya oleh bengkel. Nanti tinggal bayar, selesai urusan. Tapi ilmu fardu ain, ibadah. Kita punya anak. Satu-satunya. Dan yang satu-satunya itu nggak bisa sholat. Kita kan nggak bisa kayak gini. Ustadz, mohon maaf. Anak saya nggak bisa sholat duhur. Nanti kalau bisa, Ustadz sholatnya 8 rakaat. 4 rakaat buat anak saya, 4 rakaat buat Ustadz. Nanti uangnya ditransfer. Tante kaci. Nah, oleh karena itu, Bu, jadilah ibu-ibu yang melakukan taklim, transfer of knowledge. Dan sekali lagi, ilmu di luar ibadah pun penting bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, takdim. Kalau anak kita ingin jadi generasi prestatif, jadilah anak-anak itu anak yang beradab. Ajarin adab tuh. Ajarin adab. Dulu kan kalau saya makan tuh dengan orang tua, Tatan, salami mam, tekenging bari ngobrol. Jadi kita tes sidakep gitu kan. Lalu kemudian tekenging ceplak. Kalau saya mau lewat gitu kan ke orang tua, omat kedah punten. Merundukkan badan, tangan kita dijatuhkan 1. Kalau yang
kita lewatinya ada di sebelah kanan, tangan kita dijatuhkan yang sebelah kanan, kalau yang di sebelah kiri, tangan kita yang sebelah kiri. Kalau kebetulan di 2 gang itu dua-duanya ada, kita jatuhkan kedua tangan kita. Kan begitu. Dibelajarkan. Abdi nuju neda, pun bapak nuju tuang. Ucing, eker, nyatu. Kan beda. Itu takdir. Nah, oleh karena itu kalau Ibu Karla insya Allah punya 3 anak, 3 anaknya ingin sukses di dunia dan di akhirat, saran saya Bu, lakukan 3 hal. 1 tarbiyah, 2 taklim, 3 takdim. Ustaz gimana kalau saya semangat buat saum? Boleh, tapi saumnya saum yang disyariatkan. Saum Senin Kamis, saum Daud, saum Ramadan, saum tengah bulan, saum Tasu'a Asyura, sambil ketika saum itu Ibu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan setetes ya sing balager. Karena kita tahu doa yang kemungkinan diijabahnya tinggi itu adalah doa yang dilakukan oleh orang dari semenjak ia sahur sampai kemudian ia berbuka. Ya, begitu. Jadi selama kita sahur, insya Allah doa kita diijabah. Begitu Bu Karla. Silakan Teh Mary yang lain. Iya, mangga. Aduh, alhamdulillah Pak Ustadz. Sebelum ke yang lain nih Pak Ustadz, saya mau announce dulu ya, ada Baksos GMI berbagi beras. Yang terdampak COVID-19 ini, nomor rekening GMI Jabar 7840040008 atas nama Qur'anin Nur dan Anet, nomor rekening Bank Syariah Mandiri. Kami menerima infak dan sodakohnya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kita semua, saling berbagi, saling membantu. Ya. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, Ibu Lilis Wahyuni, Jalan Mekarsari. Ibu yang lain tolong di-mute ya, handphonenya atau laptopnya. Ibu Lilis ada? Ibu Lilis Wahyuni dari Mekarsari, tolong di-unmute dulu. Ibu belum di-unmute kayaknya ya, Bu Lilis? Iya, ini ya sudah. Oke. Bu Lilis, belum ada suaranya, Bu Lilis? Ibu Lilisnya sudah ada, tapi suaranya, audionya belum diklik kayaknya, Pak. Iya, betul. Bu Lilis wajahnya udah bagus. Koneksinya udah bagus, Bu Lilis. Itunya di-unmute, Bu Lilis. Coba dicek lagi Zoom-nya. Audionya di mana? Udah, Bu Lilis coba. Bu Lilis. Di audionya, Bu, dinyalain dulu. Oh, sayang sekali. Ya, sip. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Ya, Pak Ustadz. Hai, Bu Lilis. Ya, perihal zakat, Pak Ustadz. Iya, zakat. Di tengah pandemi ini kan taraweh sudah di rumah saja. Betul. Bagaimana dengan zakat kalau misalnya saya melakukan zakat pribadi secara langsung tidak melalui badge? Bagaimana Pak Ustadz? Jadi menurut Pak Ustadz lebih baik bagaimana di tengah pandemi ini? Baik, makasih Bu Lilis. Itu aja Bu Lilis? Itu saja Pak Ustadz, hatur nuhun. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Effortnya biasa gitu ya, sambil jalan-jalan. Baik, gini. Ibu-ibu yang saya muliakan, Ramadan ini juga ngajarin kita untuk punya sifat, tahu kan di Ramadan ini kita belajar menahan lapar dan haus. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu semua, kalau kita lapar dan haus nyaman nggak? Pasti jawabannya nggak nyaman. Ya. Jadi nggak boleh ibu-ibu itu sok keren dengan mengatakan, Ibu kalau saum Ibu leles atau napi kiat Ustadz abdi mah jag-jag. Ente Bu, di mana-mana ge leles saumnya. Nabi ge lelesen ai saum. Kumaha Ibu ari salat tahajud teh Ibu teh ngantuk atau napi henteu Ustaz abdi mah seger. Justru abdi mah salat lohor anu ngantuk. Nah, itu enggak gitu ya. Jadi yang namanya apa? Yang namanya kita saum pasti kita merasa lapar dan lapar itu enggak nyaman. Kenapa Allah hadirkan ketidaknyamanan itu? Agar muncul empati. Makanya di bulan Ramadan itu nanti kita menutup Ramadan ini dengan zakat fitrah. Dan selain zakat fitrah, kita pun didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita bahas satu-satu. Apa itu zakat? Zakat itu adalah kedermawanan yang bersifat wajib. Ya. Makanya perintahnya juga khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari uang mereka, dari harta mereka untuk mensucikan hartanya dan untuk menumbuh kembangkan hartanya. Jadi mohon dicatat, zakat itu sebetulnya yang paling baik itu lewat lembaga. Karena kalimatnya juga khud, diambil zakat itu. Dan perintahnya imperatif. Makanya saya sering bilang kan, kalau ibu-ibu GMI ini membuka donasi, tapi mau ngambil zakat itu nggak usah sambil mohon-mohon. Saya masuk karunya kan, karena lembaga-lembaga zakat gitu ya, ada PZU, ada rumah zakat, ada apa. Kalau datang ke Agniat, assalamualaikum, ibu punten, imam manawi, sarang manawi aya zakat. Abdi badai nyuhun ke. Nggak gitu. Zakat itu bentuk perintahnya imperatif, sama seperti pajak. Coba di sini saya mau tanya, siapa yang pernah datang ke kantor pajak atau siapa yang pernah didatangi petugas pajak dengan cara seperti tadi? Ibu Vivi, mohon maaf, saya dari Samsat. Barangkali Ibu berkenan membayar pajak mobilnya. Ini mah barangkali berkenan saja. Manawi ridho. Sok aya teh nu kitu. Moal. Telat teh sadinten. Dicek. Ternyata ya, belum bayar pajak, denda. Nah jadi, Bu, saya tuh kalau ngumpulin zakat di masjid, saya datang ke rumah jamaah. Saya ketuk pintunya, saya katakan, saya datang ke tempat ini mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memerintahkan kepada saya untuk mengambil sebagian zakat dari ibu dan bapak. Jadi gagah. Kenapa? Karena wajib. Nah, ibu-ibunya kalau ketemu dengan petugas zakat yang semacam itu jangan jadi geuleuh ya. Ih, si eta mah digeuleuh karena jadi petugas zakat mah kitu. Ih, sebel. Jangan. Karena perintahnya diambil. Untuk apa? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pertama, mensucikan harta. Ingat ya, harta kita itu kalau belum dikurangi zakat masih kotor. Kenapa kotor? Karena ada hak orang lain di dalam harta kita. Diambil. Selain mensucikan apa? Wa tuzakkihim biha, agar kemudian harta itu jadi tumbuh dan berkembang. Sekarang yang saya sayangkan, sejumlah asatid, tidak semua ya, kebanyakan alhamdulillah asatid-asatid kita sangat terampil kalau menjelaskan tentang zakat. Ada beberapa orang yang kemudian ngajarin umat berzakat itu dengan cara yang matematis. Ibu, Bu Mary, silahkan zakat. Kalau ibu ya ngasih saya 100.000 nih melalui program Semarak Ramadannya GMI, nanti harta Teh Mary tadi kali 7, kali 10, kali 100. Salah nggak? Enggak salah. Karena ada teks Qur'annya. Tapi kalau dibibita secara matematis begitu, saya khawatir kita jadi muslim yang matematis. Teh Mary teh udah ngasih 100.000. Ari pek teh udah seminggu nggak dikali 7, nggak dikali 100. Kalah kangurangan. Jadi stres. Bohong Ustaz Datan teh katanya dikali. Tapi nah jadi nggak gitu. Yang disebut dengan wa tuzakkihim biha itu, mungkin harta kita bertambah, atau yang paling pokok, harta yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan itu menumbuhkan dan mengembangkan peradaban. Nanti ya Bu ya, beres kegiatan ini coba Ibu pakai handphonenya masing-masing. Lalu ketik tuh lewat Google, mesin pencarian Google. Ketik di situ. Universitas tertua di dunia. Ternyata yang keluar itu, universitas tertua di dunia itu bukan universitas-universitas yang ada di benua Eropa, bukan ada yang di benua Amerika, enggak. Eropa itu punya tuh banyak universitas tua. Contohnya misalkan Cambridge. Contohnya Bologna University di Italia. Ada Cambridge University di Inggris. Ada lalu kemudian Sorbonne University di Paris. Tapi mereka itu ternyata masih muda dibandingkan dengan dua universitas tertua di dunia. Yang pertama Al-Qaruni University, berdiri di Maroko, Afrika Utara, didirikan oleh seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fakhri. Beliau itu adalah Fatimah Al-Fakhri, beliau itu adalah salah seorang ulama perempuan. Dan yang kedua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Berdiri tahun 970 sampai 973. Jadi ternyata kalau kita rajin bayar zakat, kita insya Allah umat Islam ini akan menjadi rujukan bagi peradaban dunia. Nah, lalu kemudian
Kalau dikaitkan dengan pandemi COVID, gimana saran saya? Sekarang itu kan zakat infak sodakoh bisa lewat online. Ya. Makanya pengurus masjidnya itu harus kece. Kalau saya kebetulan di sini jadi penasehat masjid, saya bilang kepada ketua qaimul masjid, Wah Haji, ke ketua DKM, sekarang mah kasih aja di share di WA grup kita, WA grup jamaah, silahkan bayar zakat fitrah, infak sodakoh atau zakat malnya via rekening tertentu. Insya Allah sama-sama bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan dari Teh Lilis, Ustadz, apa memang tidak boleh kalau saya menyerahkan langsung? Jawabannya boleh. Tapi tetap lebih baik lewat lembaga. Kenapa lebih baik lewat lembaga? Itu mengikis habis kesombongan diri. Kan kalau kita ngasih sendiri, Maya, ini zakat dari Tatan Ahmad Santana. Kan kita sok aya we tete godaan dina ieu teh. Saya keur teh kasep jaba berehan misalkan. Kan geuleuhnya ari kitu teh. Tapi kalau kita nitipin ke orang makan nggak bakalan disebut ini teh dari Ibu Sonia, ini teh dari Ibu Susi, ini teh dari Ibu Yanti, ini teh dari Ibu Eva, ini teh dari Ibu Mary, nggak bakalan. Jadi kemungkinan kita sombong terkikis. Yang kedua, orang itu kalau dikasih zakatnya oleh pribadi, nanti kalau kita berbuat keliru biasanya suka malu untuk mengingatkan. Nah, di sini ada Bu Yati Handayati ya. Misalkan Bu Yati ini ngirim zakat ke Tatan Ahmad Santana misalnya. Nah, lalu suatu saat Bu Yati ini melakukan kekeliruan. Nah, karena melakukan kekeliruan, Tatan ini tahu Bu Yati itu keliru. Tapi karena dulu Bu Yati pernah berbuat baik, akhirnya Tatan tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Isin kantos dipasihan. Nah, makanya sebetulnya memberi lewat lembaga juga itu akan lebih memperadabkan proses kita dalam berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf. Jadi begitu ya, Bu Lilis. Jadi kalau betul-betul tidak ada jalan lain boleh, tapi selama ada jalan lain lebih baik lewat lembaga. Karena asnaf zakat itu salah satunya yang ditulis dalam Al-Quran adalah amilin. Amilin itu artinya orang yang mengurus zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kenapa ada amilin? Berarti kita didorong untuk bayar zakat, infak, sedekah, wakaf itu lewat kelembagaan. Baik, saya pikir itu. Mangga sami-sami silahkan kalau ada yang lain. Ya, berapa lagi penanya ya Pak Ustadz ya? Lumayan. Boleh, silahkan aja lah ya. Coba satu lagi ya Pak Ustadz ya. Boleh. Ibu Titin Sumiati ada dari Karangtineng Indah. Mohon para jamaah di mute ya. Ibu Titin Sumiati Karangtineng Indah ada? Ibu Titin ada? Oh ada, Ibu Titin Sumiati nih, orangnya kemana nih? Ibu Titin Sumiati. Nah, Bu Titin. Iya. Enggak Bu Titin, dinyalain Ibu dulu Bu. Unmute dulu Bu, dinyalain dulu. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam Bu Meli. Oh iya, mangga silakan Ibu. Tadi Pak Ustadz menerangkan salah satu contoh untuk keluarga yang memang malas gitu ya. Jadi apa tuh surat Al-Ikhlas sampai dibagi 4 gitu. Nah, saya ingin ini kejelasan Pak Ustadz, mungkin kalau saya dengar untuk itu surat yang dibaca itu minimal katanya sih 3 ayat ya, sesuai dengan surat terpendek di dalam Al-Quran. Nah ini mungkin mohon penjelasannya, yang walaupun tadi mah contoh buat yang malas, tapi manakala mungkin saya ada dalam keadaan rusuh bahasa Sundanya mah Pak Ustadz, nah minimal mungkin baca suratnya yang pendek 3 ayat gitu. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Saya ingin menyampaikan jawaban ya, Teh Mari. Jadi gini, ibu-ibu yang saya muliakan, sholat tarawih itu kurang lebih sama rukun dan syaratnya seperti sholat-sholat yang lainnya, ya, sama seperti sholat-sholat yang lain. Sebentar ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, jadi sholat tarawih itu sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Syaratnya apa? Syaratnya selain membaca suratul Fatihah juga disunahkan untuk membacakan
Al-Quran atau membacakan ayat Al-Quran. Berapa banyak ayatnya? Berapa banyak saja? Tentu yang paling sederhana, yang paling sedikit adalah 1 ayat. Jadi saya belum menemukan dalil kalau 1 rakaat itu minimal 3 ayat yang dibaca. Tidak ya. Selama ini saya belajar bahwa 1 ayat pun boleh. Hanya 1 ayatnya tidak boleh ayat mutasyabihat. Kalau itu nggak boleh. Ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, itu syah. Tapi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu akbar. Rakaat kedua, Yasin, Allahu akbar. Rakaat ketilu, Alif Lam Ra, Allahu akbar. Nah, itu tidak berpahala. Kenapa tidak berpahala dan kenapa tidak diperkenankan? Karena membaca ayat Al-Quran di dalam sholat itu tidak boleh hanya 1 ayat, lalu ayat itu mutasyabihat. Nah, apa hikmahnya? Sebetulnya kita itu, Bu, sholat itu yang paling keren, membaca surat yang kemudian disesuaikan dengan kondisi kekinian. Jadi kitanya itu bisa jauh lebih merasa khusyuk. Contoh dalam situasi sekarang, imam membacakan ayat misalkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saya yakin itu akan jauh lebih mudah kita terima karena sekarang kita sedang diuji oleh Allah. Dan Allah mengatakan setiap ujian itu akan berakhir gembira, akan menjadi kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang kemudian senantiasa kalau diuji itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi begitu Bu Titin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Mangga Ibu. Ya, Tapi sekali lagi Teh Mary mohon maaf, tapi sekali lagi jangan kemudian jadi pamalesan ya, karena ada dalilnya, lalu kemudian mulai malam nanti cuma 1 ayat. Jangan. Karena tarawih itu sholat santai. Dan mudah-mudahan di tarawih ini kita juga bisa memperbanyak hafalan Quran. Jadi belajar memilih surat-surat yang agak panjang agar Allah pun lebih mencintai dan lebih memberkahi kita semua. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini sebenarnya ini masih ada waktu ya. Jadi kita mungkin akan 1 lagi pertanyaan dari para jamaah, tapi sebelumnya kita mau ada video GMI dulu ya Pak Ustadz ya. Boleh atuh, silakan. Iya, mangga. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Iya, kemana iya? Udah dunia speaking, nah speaking. Tawa tergores bagai lukis. Ya. Emi dan Yuri ya. Kamu tadi. Bukan mood iya nak, nggak ada foto tapi enak iya. Iya, tapi kalau sama TikToknya Wadi. Oh, di mood. Detik terus berjalan, berhias gelap. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukis.
Baik, silakan Teh Mary. Ada lagi pertanyaannya? Ini masih di mute kan, Teh Mary? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Teh Mary, nampaknya masih di mute ya, yang Teh Mary. Oh ya, sorry, kayaknya ke mute sama hostnya. Oke, Ya, silakan. baiklah Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz harus mempersiapkan satu pertanyaan buat jamaah ya, insya Allah kan ada door prize, dan saya dari GMI juga akan ada satu pertanyaan. Untuk pertanyaan keempat, sebelum dengan Ibu Siti Sarimah Jalan Temanggung. Mangga Ibu Siti Sarimah? Ibu Siti Sarimah ada? Assalamualaikum Ibu. Ibu Siti Sarimah. Oke, gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz dulu aja nih ya. Kayaknya yang pertanyaan dari Pak Ustadz untuk para jemaah sambil menunggu Ibu Siti Sarimah. Baik, saya memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu yang saya muliakan. Tadi kan saya cerita tentang Nabi Ayub ya, Nabi Ayub alaihissalam. Nah pertanyaannya sayang sekali bukan terkait Nabi Ayub. Nah, pertanyaannya sederhana. Berapakah jumlah anak yang dimiliki oleh Nabi Nuh yang kita kenal? Jumlahnya saja. Silahkan. Ya. Oke ya. Jawabannya sambil nunggu ya. Angkat tangan dulu ya mungkin ya. Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa? Oh, Oke. Kausar Fatur. Mangga, Oke. silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah dari putra Nabi Nuh ada 3. 3, siapa aja Fatur? Yagus, Yafis. Saya hanya ingat angkanya. Baik, silakan. Ada jawaban yang lain nggak? Karena jumlahnya bukan 3, Fatur. Coba dicek lagi. Sama bukan. Nah, siapa? Silakan siapa? Bukan Eva. Siapa? Eva. Eva, mangga Eva. Teh Eva, silakan. 4, Pak Ustadz. Oh, 4. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Teh Eva nanti dapat hadiah. Karena Teh Eva jawabannya anaknya 4 ya. Anaknya 4, namanya Ham, Syam, Yafis, dan Kan'an ya. Oh, iya. Yang sering kita kenal biasanya cuma 1. Anak Nabi Nuh itu siapa? Kan'an. Kan'an itu adalah anak yang tidak berbakti kepada ayahnya dan juga apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, baiklah Teh Eva bisa menghubungi sekretariat ya. Nomor sekretariatnya 081277000331 ya. Oke, ya Bu, mangga hatur nuhun jazakil khair. Boleh. Ya. Ibu sudah adakah Ibu Siti? Ibu Siti Sarimah Jalan Temanggung yang akan bertanya dengan Pak Ustadz? Oke, kalau tidak ada, nah dari GMI ya. Founder GMI itu siapa? Pendiri GMI. Boleh siapa yang bisa menjawab? Mangga, dipersilahkan. Angkat tangan dulu ya, nanti langsung di unmute. Nah, harus dari luar sepertinya ya. Bu Vivi atau Pak Ustadz aja deh yang nunjuk siapa? Karena banyak yang tunjuk tangan nih. Saya susah karena kan ini ada 4 layar, jadi pasti yang kebagian yang 1 layar dengan saya. Oh, kalau gitu Ibu Ketua Pelaksana Ibu Yeti, monggo silakan tunjuk silakan, siapa. Bu Yeti. Yang ada di baris saya kan hanya 20 ya yang kita. Silakan siapa saja. Bu Yeti, mana yang raise hand-nya nggak ada. Orang angkat tangan silakan. Oke. Ibu Lili sudah ya tadi ya? Bu Lili sudah. Kita yang lain lagi ya Bu. Yang raise hand-nya di saya nggak kelihatan. Bisa raise hand lagi Bu. Atau diulang aja Teh. Semuanya silakan lagi ya. Silakan founder itu siapa katanya? Founder GMI. Iya, Ibu Emi Danu kalau nggak salah.
Betul, Ibu Emi Danuwijaya ya Teh ya? Iya. Iya, betul, betul. Silakan Ibu Emi. Di-unmute dulu, Bu. Di-unmute dulu, Ibu. Oh, wah, minta bantuan cucu. Bu Emi, Assalamualaikum Bu Emi. Host bisa nggak bantu? Ya udah. Waalaikumsalam, Teh Mary. Iya, Waalaikumsalam. Harusnya nggak sah loh Ustadz Tantan. Bu Emi ini orang GMI juga kalau nggak salah. Oh gitu, silakan Bu Emi, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, katanya udah ditunjuk sama ketua pelaksana. Maka Bu Emi. Bu Irene Sugondo. Handoko. Salah. Ibu Irene. Bu Emi, aduh maaf jawabannya salah. Irene, salah. Aduh maaf. Kayaknya lupa Pak Ustadz, gimana kalau silakan. Ada lagi nggak? Ya, Ibu ada Irene. lagi yang silakan. Silakan yang lain. Ada yang bisa jawab? Mangga Irene-nya udah Ati. betul. Yang di luar GMI silakan para jamaah. Ya. Dengan siapa ini? Oke. Kita langsung ke pertanyaan saja Pak Ustadz. Kita keep Baik. dulu ya. Oke, sip. Atas nama Bapak Iyam Sonjaya di Parakan Saat. Enggak Bapak ada? Pak Iyam? GMI kan orang Irene Handoyo. Ketuanya pendiri gabungan gerak Pak Iyam, Ibu Emi tolong di-unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertanyaan saya menyangkut zakat. Ya. Apakah boleh memberi zakat Ibu dari misalkan berupa beras dari pemberian, tapi bukan sumbangan berupa hadiah. Misal saya dapat hadiah beras, lalu disalurkan untuk membayar zakat, apakah boleh atau tidak? Boleh, Bu. Boleh. Ya. Baik, itu saja Ibu Iyam Sonjaya. Baik. Tentu boleh, karena sebetulnya yang paling penting harta yang kita zakatkan itu kepemilikannya adalah kepemilikan kita. Jadi kan tadi disampaikan, gimana kalau Ibu Iyam menerima hadiah berupa beras, lalu kemudian berasnya itu dijadikan sebagai alat untuk membayar zakat. Tentu saja boleh, karena sudah ada perpindahan kepemilikan. Jadi yang paling penting, zakat itu berasal dari sesuatu yang merupakan milik kita. Karena tadi adalah hibah, karena tadi itu adalah hadiah, maka kemudian Ibu Iyam bisa mempergunakan beras tersebut untuk berzakat. Ya, tentu boleh. Sama saja seperti ini, Ustadz, gimana saya teh dikasih mobil, mau saya wakafkan, boleh, padahal itu teh mobil teh dikasih sama orang, tentu boleh. Ya, jadi seperti itu sama. Karena kita juga kan dapat uang dikasih orang ya. Nggak ada kan di antara kita semua yang bikin uang kan ya. Kayak tuh ya. Jadi setiap orang pasti mendapatkan uang, mendapatkan rezeki dari yang lain, lalu kemudian kalau kemudian itu dijadikan sebagai alat pembayaran, zakat, infak, sedekah dan wakaf tentu diperkenankan. Saya pikir itu ya. Boleh. Iya Ibu Iyam, maaf ya tadi saya kirain Bapak, maaf. Ya Ibu Iyam, alhamdulillah Pak Ustadz tadi kita jawab saja foundernya GMI dan siap-siap untuk jamaah untuk pertanyaan besok tentang seputar GMI juga, yaitu Ibu Irena Handono sebagai founder GMI. Alhamdulillah Bu Vivi, Bu Yati, insya Allah untuk kajian hari ini mungkin kita tutup dengan doa Pak Tatan. Baik. Ya. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, saya pikir itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini dan kita bersyukur kepada Allah bahwa agenda Semarak Ramadan ini yang dilaksanakan oleh GMI bisa terlaksana meskipun dalam situasi yang sama sekali berbeda ya. Tadi saya lihat misalkan di tayangan video ya, jadi perasaan itu nyes banget ya.
ngelihat di Homan banyak orang ya, foto-fotonya bisa keren. Sekarang makan nggak bisa ya, paling cuma foto beginian saja ya, di screenshot gitu ya. Nah, tentu mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman GMI ini juga tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup perjumpaan ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi